Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan saya Dian, dan saat ini saya berada di Amerika. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Amerika. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi yang baru untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang telah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Banyak orang yang selalu bermimpi untuk datang, tinggal, dan bekerja di Amerika. Meskipun Amerika itu memiliki undang-undang imigrasi yang ketat, tetapi kita masih dapat memenuhi impian tersebut dengan sedikit usaha dan kesabaran. Siapa tahu keberuntungan berpihak kepada kita. Cara yang paling populer untuk melakukannya adalah dari negara kita berasal. Lalu perusahaan yang akan meng-hire kita, mereka akan menjadi sponsor dalam pengurusan visa kerja kita tersebut. Biasanya sebelum kita datang ke Amerika untuk bekerja, maka kita memerlukan tawaran pekerjaan dari perusahaan. Kecuali jika saat ini kita sedang belajar di Amerika. Ini berarti kita bisa apply job dengan cara internship dari kampus tempat kita belajar. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk mencari pekerjaan di Amerika. Contohnya Robert Half, lalu ada lagi Career Builder, ada LinkedIn, ada Job.com, ada Ladders, ada Glassdoor, ada LinkedIn, Monster, Simply Hire, Dice, Jeep Recruiter. Ya, jadi ada beberapa platform yang bisa kita gunakan. Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi. Lalu teman-teman, 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika. Yang pertama, kita harus mengikuti aturan format yang berlaku di Amerika. Amerika biasanya menggunakan format yang kita sebut dengan resume, bukan CV. Buat resume dan surat lamaran dalam format yang berlaku di Amerika. Ini akan memberitahu perusahaan pemberi kerja bahwa kita telah mengetahui tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Amerika. Ini juga akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak mengalami kesulitan dalam transisi ke lingkungan kerja di Amerika. Lalu tips untuk resume di Amerika itu adalah berikan statistik dan angka yang tepat untuk kesuksesan kita dalam pendidikan ataupun pekerjaan. Lalu memiliki pengalaman kerja yang sesuai untuk posisi yang kita lamar. Menggunakan format yang mudah dibaca, menjelaskan secara detail tentang keahlian dan pengalaman kita di resume yang kita tulis. Resume maksimal hanya 2 halaman. Ya, jadi resume itu berbeda dengan kurikulum vitae. Seperti yang kita tahu bahwa internet adalah sumber informasi terbesar untuk mencari kerja. Jadi kita beruntung. Situs pencari kerja sangat gampang untuk kita temukan di internet. Ya, contoh misalnya ada Indeed, ada Monster, dan kita dapat mengakses situs-situs tersebut dari mana saja. Jadi dalam hal ini kita memperoleh kemudahan. Ya, siapkan akun kita jika kita belum memilikinya. Banyak pemberi kerja menginformasikan job opportunity secara online, baik di LinkedIn ataupun situs-situs yang lain, seperti yang tadi telah saya sebutkan. Lalu yang kedua, hubungi pekerja atau karyawan di Amerika yang kita sukai perusahaannya. Ya, jika perusahaan sebelumnya pernah mempekerjakan orang dari negara kita, maka kemungkinan mereka akan melakukannya lagi. Bangun network dengan rekan-rekan dari negara kita yang saat ini telah bekerja di Amerika dan cari tahu bisnis atau pekerjaan apa saja yang mereka kerjakan. Ya, kalau kita menggunakan LinkedIn, kita kan tidak tahu ya teman-teman atau orang-orang yang ada di LinkedIn secara pribadi. Jadi mungkin kita bisa lebih spesifik, kita mencoba untuk mengkontak atau membangun network dengan HR atau manajer dari perusahaan yang ingin kita lamar.
Lalu selanjutnya hubungi perusahaan pencari kerja. Jika kita seorang yang profesional dengan pengalaman kerja mungkin lebih dari 10 tahun, maka kita bisa menghubungi perusahaan perekrutan. Perusahaan perekrutan swasta atau juga dikenal dengan nama headhunter, biasanya mereka membantu perusahaan dalam mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Hati-hati dalam penipuan yang saat ini banyak sekali terjadi. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menemukan pekerjaan untuk kita, atau mereka telah meng-hire kita, dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, jangan pernah membayar agen atau agen tenaga kerja dengan biaya di muka, apapun itu alasannya. Ya, jadi jangan pernah membayar agen tenaga kerja dengan biaya di muka, apapun itu alasannya. Lalu step berikutnya, kita harus follow up surat lamaran yang telah kita kirim. Setelah 1 atau 2 minggu, tindak lanjuti surat lamaran tersebut. Di Amerika Serikat, banyak perusahaan yang agak lambat untuk menanggapi surat lamaran. Ada sih beberapa perusahaan yang menanggapi surat lamaran dengan cepat, ya. Nah, maka kita harus bersiap untuk memberikan sedikit effort, misalnya menelpon perusahaan tersebut agar aplikasi kita segera ditindaklanjuti. Dan itu mungkin lebih dari 1 kali ya. Jadi kita harus bersiap-siap untuk memberikan effort terhadap surat lamaran yang sudah kita kirim. Jadwalkan panggilan atau email tindak lanjut setelah kita mengirim surat lamaran tersebut. Mungkin mulai dari 1 minggu, tindak lanjuti lagi setelah itu, berdasarkan reaksi yang kita terima saat pertama kali kita menindaklanjutinya. Misalnya, jika perusahaan tersebut memberitahu kita bahwa dalam 3 hari seseorang akan menghubungi kita dan kita tidak mendengar berita apapun setelah itu, maka pada hari yang keempat kita harus menelpon mereka atau mengirimkan email kepada mereka. Tetapi jika setelah sebulan kita tidak mendapatkan berita baik, maka biasanya kita harus berhenti dan melanjutkan ke perusahaan berikutnya. Pantang menyerah. Oke, teman-teman? Lalu selanjutnya prepare untuk interview. Jika kita berada di luar negeri, wawancara biasanya mereka lakukan secara online, ya, atau melalui telepon. Sebelum wawancara, kita harus mempelajari bisnis mereka. Kita bisa menulis 2 atau 3 pertanyaan untuk kita tanyakan kepada pewawancara tersebut tentang bisnis mereka. Ini akan menunjukkan bahwa kita menaruh minat terhadap perusahaan mereka. Ya, misalkan pewawancara dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, maka ada baiknya sebelum wawancara dilakukan kita harus latihan, ya, sehingga pada saat wawancara tersebut kita dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, jika kita menerima tawaran pekerjaan tersebut, itu masih setengah perjalanan, ya, karena kita memerlukan visa untuk datang dan bekerja di Amerika. Bisnis kecil atau perusahaan kecil yang biasanya tidak merekrut pekerja asing, terkadang mereka mungkin tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk membawa kita ke negara mereka. Jadi bersiaplah untuk memahami prosesnya. Kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, beritahu perusahaan tersebut bahwa kita membutuhkan petisi dari mereka untuk datang dan bekerja di Amerika. Lalu informasikan kepada mereka bahwa kita itu bisa mengacu ke websitenya USCIS atau websitenya imigrasi Amerika. Karena di website tersebut jelas diberitahukan informasi-informasi apa saja yang mereka butuhkan sehingga kita boleh bekerja di perusahaan mereka.
ya. Lalu selanjutnya kita harus memberikan dokumen-dokumen kita ya seperti paspor, status kewarganegaraan dan lain-lainnya untuk dilampirkan di petisi yang akan mereka buat. Nah, untuk biaya proses pembuatan visa, proses pembuatan petisi dan lain sebagainya, biasanya itu ditanggung oleh perusahaan yang akan meng-hire kita. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita jangan mengeluarkan biaya apapun di awal ya, sebelum kita itu di-hire. Jadi mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang biasanya dibutuhkan di Amerika, baik yang skill dan non skill ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini benar-benar menginginkan untuk bekerja di Amerika, jangan pernah patah semangat, karena kalau kita memiliki semangat, pantang menyerah, maka kesempatan itu selalu ada. Terima kasih semuanya, teman-teman. Selamat berjuang.